Piala Dunia tanpa Brazil gimana Aneh gitu. aja ya. Aneh gitu. Aneh sih menurut gue. Yang katanya Tanpa negara Italia udah biasa. Tanpa Biasa. Itali, ya kan, tanpa Belanda. gitu, tanpa Brazil. Tanpa Indonesia? Wah. Ada Indonesia justru yang Selamat datang kembali di Tackle Bebas. Udah nyaut. Tapi gue belum tahu gaya-gayanya. Tackle bebas. Ya bebas sih mau terserah. Serah kan bebas. Oh, gitu. Tapi gue nih tamunya udah duduk di sini. Iya, karena dia kan mendatangkan viewers yang cukup banyak, Jer. Oh jadi signifikan banget. Iya. Lumayan. Sebelumnya kita berapa? Sebelumnya kita 4.500. Nah, sekarang? 4.700. Lumayan lah, keluarga Lumayan gua lah. ya kan. Iya, ada nonton. 200. Gua share-share di Keluarga yang benci-benci lu, Iya. keluarga yang Iya, yang siap-siap pinjem duit lah. wah, Wah lucu banget. Karena iya udah lucu, datanya juga pas. Cuman Liga Italia kita goblok semua. Jujur aja gitu, Iya, Mas. iya, aja, impress Tapi gue aja. mau apresiasi editor lu sebelumnya. Lu. Oh iya Oh, editor, iya. benar-benar. Walaupun- Aji. Aji satu Ji. kamera tapi dia tahu pas punchline zoom kemana. Iya, Oh, benar. jadi sense of humornya tinggi. Iya. Dan yang pasti nonton sepanjang video dong berarti Oh dia iya tahu. benar, Gitu. benar. Dan masukin video kadang kan minta skripnya juga tuh. Kita kan Iya. bikin skrip ya, dibantu Dita juga. Itu biar dia tahu video mana yang perlu ditaruh. Ih, Visioner banget. Berarti kita udah teamworknya udah jalan nih, gameplaynya udah jalan. Iya. Tapi Tinggal penonton nih, ayo kita aja. Ayo. Lagi. subscribe juga gitu. Nah. Terima kasih. emang kenapa sih orang harus denger tackle bebas? Apa yang membedakan dari yang lain emang? Nah, itu dia. Itu kan Karena- pertanyaannya. Betul. Karena kalau kemarin ketinggalan denger Coldplay, Nah. nonton Coldplay, Kalau bebas. Ya bebas emang bebas apa aja. Gojek. Ada Gojek, Ada angkat Gojek. dulu. Ya Angkat Allah, dulu Pak, dah. lagi syuting, Nah, ini Pak. saking bebasnya ya. Saking bebas. Bentar ya. Nah, udah. Udah. Urusan apa sih emang? Celana gua ketinggalan. Oh. Gua kan mau pakai celana panjang ke acara tinjunya El Rumi sama Jeffrey Nicole. Ini Atlet. ngeri. Wasit. Enggak nonton. Ada kerja kok di situ kerja. Iya kerja. Tapi gini, kita kan membahas juga karena tackle bebas tadi lu bilang. Betul, sangat Tapi bebas kan- ya. Iya, membahas yang lagi rame lah. Tadi lo bilang Coldplay tadi. Oh iya, yang lagi rame kan Coldplay kemarin rame. Tapi gua nggak ngerasain hype-nya. Sampai Chris Martin nyeker dan ternyata macetnya gokil. Sama satu lagi. Apa? Pantun. Itu hype tuh. Itu hype banget. Ya, apa keren. bilangnya apa deh? Apa sih? Hari Selasa belajar fisika. Ujian fisika. Ujian fisika. Hari Selasa ujian fisika. Banyak belajar belajar cepat biar lulus. Apa kabar kota Kota Jakarta? Kalau Bolehkah? bolehkah pinjam 100 nih dari kebetawian nih, Pip. Ayo. Ya, apa yang kurang dari Iya, coba lu pantun evaluasi itu? lah sebagai orang Iya. Betawi, Chris Martin gimana nih? Iya. Secara rima, secara dari Secara transisi gimana? dari rimanya tuh kan AB-AB. Iya. Fisika ke Jakarta nggak nyambung tuh. Iya. harusnya kakak. Iya, tak. Oh, Apa, tak. Jalan-jalan Jadi bawa pelajaran apa? peta kayak gitu. Oh, iya. Nah, jadi buat Jakarta kayak gitu. Berarti yang salah. salah Di tim situ. kreatifnya ya? Tim kreatifnya itu udah salah. Kan nggak mungkin Chris Martin yang bikin dong. Nggak mungkin dia nyobain kerak telur dulu. Nah, tapi harusnya tuh Chris Martin habis pantun sekalian mencak-mencak. Oh. Ambil Mau bola, bawa roti buaya, bawa roti roti buaya. buaya, marawis, petasan nggak jadi konser. Sama jaga tanah, Tapi jaga parkir. ada juga ini salah satu paslon cawapres nonton. Oh. Padahal pendukungnya demo sebelumnya. Emang pendukung yang dia? Siapa tahu? Mampus, Kita nggak tahu. Emang Jom. pendukung dia belum tentu. Pasti salah satunya ada lah. Nggak tahu, kita tidak mengeneralisir. Oh iya. Tapi mungkin salah satunya mendukung paslon tersebut. Kita nggak tahu. Kita nggak sebut ya siapa yang nonton ya. Ada yang nggak jadi paslon juga nonton tuh pakai baju Spurs. Tahu nggak lu? Dia pakai baju Spurs. Siapa? Gubernur. Oh, iya. Itu makanya. Jadi soal Coldplay bikin rame ya. Gue juga Bikin ngerasa. rame. Jadi gue tuh kan mau syuting U17. Terus dari sini nih gue udah tapping drone hukum ya. Terus gue mau datang ke sana pakai motor di cancel mulu. Oh, karena nggak mau lewat. Ya gue kan spare kayak Lumayan. 2 jam sejam setengah ke Dan Mogot nyampe lah harusnya gue pikir kan. Terus nanti cancel mulu. Akhirnya ada Gojek pinggir jalan, gue bilang Pak saya bayarnya 100.000. Tapi langsung ke Dan Mogot. Oh, lo itu dari ini ya berarti? Chris Martin ya? Minta dulu 100 ya. Gue 100.000. bilang Pak Dan Mogot Pak Jalan Damai. Dan Mogotnya di mana ya Mas? Jalan Damai. Jalan Damai di mana ya Mas? Gitu kan. Saya taunya jalur damai, Mas. Iya. 100. Dia bingung tuh. Apa di mana alamatnya gitu. Nah pas gue duduk di HP motornya ada tulisan Jerry Arvino Jalan Damai.
Berarti kan dia yang cancel gua. Anjir. Terus gua bilang, "Mas, itu Mas yang kayak di HP, Mas yang cancel saya." Diambil juga sama dia. Akhirnya diambil. Jadi karena cash kan kalau misal dipotong kan kalau dari Gojek kan dipotong kan. Wah, lu membongkar ini, lu bisnis gelap driver lu berarti. Iya. Tapi lu ngajarin hal-hal yang nggak disebut tapi. Iya sih. Tapi hype-nya itu macetnya ya. Iya. Macetnya. Yang maksudnya dia nolong gua, enggak gua malah apresiasi ke dia. Dia nolong gua, dia penyelamat gua. Kalau enggak siapa yang siaran? Keren. Itu dia nyelamatin tayangan TV loh. Wah. Kalau nggak ada driver tersebut. Kalau nggak ada dia, iya. Yang saat itu lu lagi sharing siapa? Gua kemarin sebelumnya sama Dian itu Jepang Argentina. Oh, orang Jepang mending makan ramen. Jerry nggak siaran. Iya, benar. Kalau Jerry nggak siaran, tukang drive-nya yang jadi siaran kayaknya. Cara dia. Masuk ruangan. Tapi itu Jepang Argentina. Nah, yang kemarin kenapa kita menunda ini tayang nih? Baru hari Sabtu, Bib. Karena ada ajang yang kita tunggu. Maksud gua hasil yang kita tunggu. Demi timnas yang tanding back to back. Kita menunda tayang karena ingin merayakan kemenangan. Kemenangan timnas Maroko ya. Kelolosan timnas Maroko. Iya. U17 pakai imbang lagi ya. Iya. Dan meskipun sampai mungkin ini kita take belum ada kepastian siapa yang lolos. Itu masih nunggu karena Korea. Sabtu, ini tergantung jam kita tayangnya sih. Maksudnya kita lihat semoga editor dari kita take banyak. lah, dari kita take ini belum ada yang lolos peringkat 3 terbaik selain Uzbekistan ya. Uzbek sama Jepang. Jepang udah ya. Jepang. Berarti Jepang 3 kan? Iya. Jepang tinggal atau Argentina? Korea yang masih berpeluang. Iya. Terus satu lagi Meksiko. Nah, Meksiko, jadi mereka ini kedua tim kalau nggak salah tandingnya Sabtu. Sabtu jam 4 sama jam 7. Nah, kita nggak tahu nih ya. Ini tayang jam berapa, tapi Meksiko lawan New Zealand harus 0-0. Harus 0-0. Jangan pakai gawang. Kalau racunin apa biar bisa main? Enggak, karena gini, karena kalau satu sama, poinnya kan sama kayak Indonesia. Iya. 2 juga. Meksiko nih. Tapi golin. Tapi dia sama-sama -2 juga kayak kita nih sekarang. Oke. Tapi jumlah golnya. Gol dia 4, kita 3. Oke. Jadi kan produktivitas. Kalau satu sama, ya. Kalau misalnya salah satu yang menang, misalnya Selandia Baru menang, Selandia Baru 3. Selandia Baru yang lolos. Meksiko menang, Meksiko 4. Kita lewat. Itu baru dari satu pertandingan. Nah, keduanya Korsel lawan Burkina Faso. Waduh. Harus imbang. Kalau ada yang menang, Burkina Faso tempat les kan. Tempat les. Kumon aja ya. Kalau salah satu menang 3 poin itu tetap lewat. Makanya kemarin sebenarnya idealnya kalau kita imbang. Kalau kita imbang selisih gol kita 0. Jadi masih ada harapan lah. Tapi kalau udah -2 agak berat gitu loh. Tapi kita nggak usah mikir yang jam 7 yang Korsel lawan Burkina Faso. Kita pikirin aja yang Meksiko lawan Selandia Baru karena jam 4. Kalau ada gol tercipta dari Meksiko atau nggak usah berharap lagi. Nggak usah berharap. Kalau Meksiko atau New Zealand golin selesai. Karena kalau golin kan minimal seri atau salah satu menang. Udah nggak mungkin. Jadi kita coba harap mereka nggak golin. Ini adalah harapan yang sangat kecil ya berarti ya. Meskipun tetap ada. Banget. Lagian Meksiko juga dulu 2 kali kan juara U17. Iya. 2 kali. Dan bahkan gelaran sebelumnya mereka finalis. Kalah lawan Brazil tuan rumah saat itu. Berat. Sekarang jadi susah ya, maksudnya. Terlatih ya kan U17 tiap tahun kan beda orangnya kan. Kalau timnas senior kan mungkin kerangkanya masih sama kayak Piala Dunia sebelumnya. Kalau U17 kan dia nambah umur ya. Jadi pasti orangnya baru dong. Klub juga kan ada ini. Yang paling banyak kan masih Nigeria kan. Nigeria. Kali bawahnya Brazil. Tapi Nigeria setelah itu kemana pemain-pemainnya kemana ya pada? Ke Mali. banyak. Mali yang jago kan. Kalau yang bagus tuh kan paling siapa? Dari Nigeria yang dari hasil Piala Dunia U17 atau Piala Obi Mikel. Obi Martins juga nggak sih? Iya. Dulu pernah nggak sih? Dedean pada ada tuh. Maksudnya kayak Prancis aja ya. Waktu juara 2001, itu kan gue win Prancis kemarin. Itu ada top skor dan juga pemain terbaiknya Florent Sinama-Pongol. Oh, Sinama-Pongol Liverpool. Sama Antoine Letalek. Biasa aja. Tahu Letalek. Udah kemana kan gede. Sebenarnya. Iya, maksudnya di Liverpool kan. Dua-duanya kan ya? Letalek juga. Tapi Letalek di Liverpool sempat. Nggak bisa dibilang impresif juga sih. Iya. Jadi belum tentu juga bintang bakar bersinar. Maksud gue ada orang pemain kayak David Silva, ada pemain kayak Totti yang meledak setelah U17 gitu. Tapi nggak semua. Ya kan? Iya. Indonesia juga nggak ada. Nah, Indonesia nih. Indonesia melawan Maroko. Betul. Nah, ini. Dari pemantauan kalian sebagai penonton,
Karena gue Gue pertama mantaunya bukan cuma lawan Maroko kan. Oh iya, dari awal ya? Dari awal. Dari sama, gue juga nonton dari awal. Iya. Dari opening, bahkan bukan dari matchnya, dari opening kan. Lagunya. Lagu We Are Together di kancah dunia, We Are Together Sampai di tadi Indonesia. Gue yakin lu juga. Iya, gue yakin pemain-pemain Argentina pas pulang masih dengerin itu. We Are Together sama Dokter Cinta gitu kan. Tapi gimana emang dari analisis lu sebagai fans timnas yang juga terkait sama musik nih? Maksudnya lu nilai lagunya gimana? Kenapa nilai lagunya aja? Kenapa jadi lagu? Lagu buat nempel mah nempel. Oh nempel. Jadi tujuan Jadi kan nempel berhasil. ear catchy Jadi kok. kan Kayak Via Valen itu apa dulu? Oh iya. Yo Ayo. Nah, Iya. Karena kan emang itu selevel sama Mena kan. Mena. Iya, berarti memang lagu-lagu yang diulang khusus tradisional di negara tersebut kayak dangdut, Samina koplo. kan EE-nya yang tradisional. Oh jadi iya. Kalau kita koplo yang masukin. Koplo, Jadi iya. ntar kalau lagu-lagu di Portugal, Portugis gitu ada koplonya. Jadi dia mulai nyerap Indonesia. Ini kan sekalian juga buat memperkenalkan budaya Indonesia. Oh iya benar. Iya, harusnya ada korupsi di situ tuh sebelum. Nah, benar. Sama nyerobot antrian. Sama bayar kalau ditilang. Nah, sama maksa masuk walaupun nggak punya tiket. Kenapa banyak ya? Nggak, budaya positif ada juga lah, pasti. Bubur diaduk nggak diaduk. Nah, budaya. Tapi itu masih ini, masih versus loh. Sampai Pajero ngebut. Avanza. Tapi kalau lawan Maroko kan gue udah bilang di awal prediksi gue tuh seri lawan Ekuador bagus banget. Panama harusnya bisa menang. Iya. Ya kan? Itu sih Maroko gemesnya di situ nggak sih? berat. Gemes di situ harusnya tuh malah bagusnya di babak kedua ya lawan lawan Panama gitu. Lawan Maroko mah ya emang dia mentalnya beda sih, mental sama fisik sama pemain-pemain Maroko tuh yang menit 70 masih sprint, menit 80 masih sprint. Tapi memang paling kuat nggak sih? Dan Maroko memang secara pembibitan pemain muda juga paling baik di antara peserta lain di grup itu. Kan melahirkan kayak Hakim Ziyech, Hakimi, itu kan menunjukkan bahwa Maroko adalah tim yang solid, bahkan mungkin waktu lawan Ekuador memang mereka kepleset aja saat itu gitu. Karena Pak Pratiwi juga bilang ya, katanya mereka kelelahan di game 2. Nah, sedangkan Indonesia kalau selama ini dikritiknya soal stamina, bahkan ketika lawan Ekuador kan menit 60-70 udah keram. Banyak yang keram, betul. Iya. Tapi gue bisa lihat di lawan Panama mereka gas. Dan progres ya, staminanya progres, stamina, passing akurasi waktu lawan Panama ya kita ngomongnya. Ada progres dibanding lawan Ekuador. Nah, masalahnya mereka telat panas. Babak pertama main jelek, babak kedua bagus. Tapi ada beberapa peluang harusnya bisa gol kedua itu. Waktu lawan Panama di babak kedua kan satu sama. Betul. Sebenarnya ada beberapa peluang yang bisa jadi 2-1 gitu, ngerti nggak? Kalau kita bisa menang lawan Panama, kita lolos. Betul. 4 poin. Namanya imbang kan terakhir ya, satu sama imbang dan Ekuador. Iya. Sama Ekuador dan Uzbek juga imbang Spanyol, gila. Iya. Makanya mereka 4 poin tuh. Iya, berarti emang cara nyusunnya tuh bukan cuma di saat game itu, harusnya nyusunnya bisa kayak ini udah nyiapin saat lawan Panama sama lawan Maroko kayak gimana. Cuman memang kan biasanya tim itu sebelum tanding dia lihat komposisi grupnya, terus hitung-hitungan kita harus gas lah yang mana nih. Kita harus bisa menang yang mana nih secara hitung-hitungan. Tapi kalau yang gue lihat timnas Indonesia tuh kayak yang penting kita main baik, dapat poin, tapi tidak menargetkan kemenangan ya. Karena memang kalau kita lihat kelemahan dasarnya adalah tidak punya visi yang jelas dalam bermain gitu. Mereka terlalu mengandalkan individual skill, yang mana juga individual skillnya tuh mungkin sama gitu di grup ini gitu. Nggak yang menonjol sekali gitu. Kecuali kalau misalnya dia bisa sangat menonjol dibanding tim yang lain dari sisi individual skillnya. Tapi ini kan nggak bisa. Tapi mereka memaksakan untuk dribble ke depan. Dribble mulu. Iya, tanpa ada visi. Sehingga di press dikit kerebut, apalagi badan pemain-pemain kita juga sangat kalah gitu. Nah ini, ketika gue memulai siaran bersama Nats ya. Nats Gio. Sebelum siaran boleh ceritain gak nih? boleh. Boleh, ada apa emang? Ya lu mau cerita apa? Reunian. Kan gue terakhir ketemu tuh World Cup
tahun lalu. Jadi ya sister gue udah lama banget gak ketemu. Semua gitu. sister. Sister. Dari Amani di sister. Iya, sister aja. Ya semua. Ya kan ini banget lah. Orang make up artis nggak jadi sister. Nggak, Nats kan bule banget. Pemilih aja lah. Nats bule banget. Sukanya. Gimana tuh, gimana? Kenapa? Ya. Enggak, gue bilang bahwa setelah gue liatin nih pertandingan Maroko sebelum-sebelumnya, emang salah satu yang bisa diwaspadai juga dari Maroko adalah kemampuan mereka bola mati. Iya, tinggi-tinggi. Okay. Satu tinggi-tinggi. Dan dua, emang mereka tuh clean list dari bola mati. Maksud gue, kemarin aja dua-duanya bola mati loh. 2 gol pertama, 1 penalti, 1 corner. Dan di laga lawan Ekuador, Panama, gol bola mati juga. Bahkan Maroko lawan Senegal, itu kemarin tuh sempet pas yang final Piala Afrika U17 juga, itu juga melibatkan penalti juga. Oh, jadi memang... bola mati ya. Jadi memang, ya emang itu keunggulan mereka gitu. Maksudnya, gol pertama nggak ada yang jaga loh, si kaptennya itu. Si Albert Hamid. Gol kedua. Yeah. Gol kedua yang dia nomor 5 itu kalau penalti nggak ada yang jaga, bener. Sipirnya lagi ngantuk kali. Wah, sipir. Itu si tackle Welber ya? Welber. Nah, ini pemain kesukaan lu berdua kan? Mane. Ini kalau gue ngeliat Welber tuh malah dari gol pertama lawan Ekuador. Ekuador tuh kan ya siapa yang paling dekat harusnya lu yang cover gitu. Dan ketika ada serangan dari kanan yang udah jelas-jelas mau di passing atas buat bola sundulan, ya kalau back in tengah ngelihat di sini ada musuh, ya ini tugas buat cover, ini tugas cover. Ketika gol dari Ekuador itu sundulan, ya Iqbal kan lagi cover depan. Si Welbernya ini yang masih di sini kan, masih ketinggalan gitu. Jadi bebas banget nyundul bola mutlak gol. Sama kayak gue ngeliat Welber, ya mungkin orang-orang tuh ya ngeliat dia assist, oke. Gue selalu bilang, orang yang ngegolin sama orang yang nge-assist dipisahin sama orang cara mainnya gimana. Cara mainnya menurut gue ya dibilang bagus-bagus, cuma kayak passing masih salah dan blundernya juga masih banyak. Lepas-lepasnya tuh banyak. Welber di situ kan. Gue nungguin mana nih ciri khas Sao Paulo kan. Brazil ini lu kayak Joko Bonito apa gitu kan. Ada panik. Kita kan bukan membenci atau dengan Welber gitu, tapi kan kita punya ekspektasi ketika dia menjadi pemain dari luar negeri gitu, dari Sao Paulo, Brazil gitu, anak dari mantan pemain Persiba Balikpapan. Roberto Hongo. Bukan dong. Sao Paulo, Bebeto. Jardim. Iya kan? Tapi di sini kita tidak bisa banyak terbantu juga dengan adanya pemain diaspora gitu. Hampir sama skill set yang dia miliki, kemampuan dribblingnya, kemudian teknik dasarnya juga itu hampir sama-sama seperti pemain-pemain pemain pribumi kita gitu. Sama kayak ada yang bilang juga tuh, mungkin itu bukan posisi aslinya Bang, karena kan dia kalau di Swissnya paling kalau nggak jadi bek kiri, bek kanan. Dan emang apes musuhnya kencang-kencang semua kan, dari Ekuador, dari Panama sampai Maroko. Sayapnya memang kita ngelawan tim-tim yang punya sayap sangat baik gitu. Tapi ya bukan cuman pas lagi ngambil bola, pas lagi nyerang itu masih sering komunikasi juga ya, mungkin tim juga kurang lama, chemistry-nya belum 45 hari mereka. 45 hari ya belum lah istilahnya harus. TC-nya. Dan itu masih banyak yang dempet, overlap dempet. Itu malah diteriakin pelatih tuh. Ya itu mereka tidak bisa cari ruang yang baik, off the ball-nya sangat kurang. Dan yang paling kelihatan adalah visi dari setiap pemain tuh nggak baik gitu. Mereka masih terlalu fokus kepada bola di mana, nggak ngelihat pergerakan off the ball lawan maupun kawan gitu. Sama kalau gua nambahin lagi, ya secara permainan udah bagus pasti gitu kan. Tapi scanning maksud gua ini kan ilmu sebenarnya podcast scanning nih. Nggak, karena gini, gua ngerasa yang dioper sama tim U17 ini yang ada di depan kepalanya gitu. Jadi bola ini arahnya pasti ke yang depan palanya. Siapa yang dilihat dia gitu ya. Sementara yang dilihat itu kadang dia nggak mau buka ruang, malah atau susah buat dicari. Kadang nggak siap. Makanya kepotong akhirnya pastinya. Akhirnya kepotong, mau nggak mau dia harus berusaha gocek-gocek dulu, gocek satu ketagihan, gocek-gocek lagi. Satu ketagihan. Iya benar, terus akhirnya lepas, ya udah itu yang bahaya juga. Sebenarnya bola kan ini kan passing, kontrol, bukan cuma lu dribbling, lu crossing, and insya Allah. Sebenarnya kan, maksudnya decision making juga penting. Maksud gua kapan lu crossing, kapan lu passing, kapan lu shooting. Karena beberapa kali posisi sebenarnya kurang nyaman, tapi dihajar akhirnya melambung. Berapa kali tendangan melambung kan dari game pertama gitu. Maksain juga passing ke pemain yang banyak dikelilingin pemain lawan gitu. Itu juga banyak dipaksain gitu. Dan sebenarnya kalau dua laga awal juga kita lumayan ini ya, Arkan Kakak tuh lumayan
tergantungan agak ini ya dari segi gol. Dia anaknya ini kan striker juga Purwanto. Purwanto. Iya zaman dulu. Purwanto. Tapi gue seneng sih kalau free kick bagus banget loh kemarin. Iya, Messi itu. Oh, Messi ya. Ngeluatin pagar gitu. Iya, tapi siapa di depan kirinya Rizky Afrizal. Itu bagus itu. Tinggal nyari wingback yang bisa cocok. Tapi dia mirip Rashford juga, maksudnya nggak dribble tapi nggak tahu decision making lagi, balik nggak tahu kapan harus masuk ke tengah, kapan harus crossing, kapan harus passing, dia nggak tahu. Jidabin belum lah itu. Jidabin ini kita beda nih. Tadi off the camera ya. Apa namanya? Pendapat. Kalau gua sih kalau untuk game 3 menurut gua dia kurang sih. Kurang tenaganya kurang, kemudian juga cara bermainnya masih kebaca lawan gitu. Tapi emang tengahnya juga masih panik sebenarnya. Lu tapi masih beda, lu setuju emang? Masih lu bagus atau menurut setuju. Bagus menurut lu? Enggak terlalu. Enggak jadi beda. Tadi beda. Tapi memang benar panik tengahnya ketika di press dia enggak tahu pertama. Sentral banget kan. Maksud gua lu kalau tengah hilang ya udah lu Iqbal lagi untung gua seneng banget sama Iqbal, leadership-nya udah kelihatan, potong bolanya juga. Gol ketiga kan juga nomor 5 siapa nomor 5? Bukan Zidane. Ada Zidane nomor 5. Nomor 6, sorry. Yang di press kerebut terus gue lupa lagi. Beckham, Vigo. Vigo 7. Plus Galacticos itu Beckham, Zidane. Vigo keluar masuk Zidane. Iya. Itu si Hamone emang jago kan, dia bikin penalti pertama kan yang dia di tackle. Habis itu dia golnya ngolongin juga kan, gol ketiga. Emang dia winger kiri yang cepat, maksud gua dari Piala Afrika juga bagus gitu. Tapi yang gue sangat sayangin dan gregetan karena handsball Maroko tuh sebenarnya. Nah itu gue rasa setelah handsball itu agak goyang tuh. Karena Bima Sakti juga bilang kan, Bima Sakti bilang press con ini salah saya bukan salah pemain, tapi emang handsball bikin konsentrasi anak-anak buyar. Sebagai orang yang sering protes terhadap keputusan wasit nih, gimana handsball itu? Lu kan udah bilang ya karena jauh-jauh hari, gue bukan cuma Arsenal, ada wasit yang tidak ada. Keadilan. Oke, dari penalti kemarin, itu udah cek VAR. Gue belum lihat rilisnya. Maksudnya kayak apa yang mereka omongin kan suka dirilis tuh kalau Premier League, PGMOL gitu kan. Itu kan suka rilis obrolannya apa segala macam. Jadi gue nggak tahu apa yang dipikirin. Tapi kalau mau kayak kenapa sih itu nggak penalti? Ada kemungkinannya sebenarnya menurut gue 2. Yang pertama, mantul dulu sebelum. Yang pertama posisinya tangannya cenderung natural karena nggak terlalu lebar juga. Emang dia tuh ya loncat begitu tangannya gitu. Tapi kenapa yang kanan nggak begitu? Kalau loncatnya begitu. Ya kan boleh tangan sini. Jadi kayak orang mau menghindar aja. Yang pertama, itu kemungkinan. Yang kedua, kalau Paralimpik ada handsball nggak sih? Nggak tergantung apa dong. Oh iya. Maksudnya kan Paralimpik ada yang memang ada tangan. Maksud gue nggak ke situ gitu. Tapi ada juga kemungkinan bahwa katanya dinyatakan handsballnya itu menurut sebagian orang juga mantul ke paha atau pinggul, ke pinggul atau paha gitu. Jadi refleks bukannya kayak yang nutupin. Dan jadi bikin kalau di Love of the Game itu kan kalau kita nggak sempat untuk mindahin tangan, gerakin tangan atau memang terlalu deket jarak pantulannya itu dianggap tidak handsball. Nah, tapi yang bikin gregetan tuh adalah kan itu cepet banget keputusannya. Wasit tuh kayak pendiriannya belum jelas aja di situ. Harusnya dia bisa. Padahal dia udah orang dewasa ya, harus punya pendirian. Iya, jadi dia punya hak untuk kayak stop bola dulu. Decision making juga tuh. 2 menit, 3 menit gitulah ya buat ngelihat dan gue ngeliat juga kalau di TV siarannya itu belum di zoom tuh pas di VAR. Masih dari kamera yang atas cuman kayak di replay aja, bukan VAR di luar kan yang sampai di zoom baru kelihatan nempelnya. Itu nggak terjadi, wasit terlalu cepat, langsung ada keputusan. Dan kalau di luar kan banyak angle yang dilihat kan. Gitu. Dan ini sih sebenarnya ya karena gini, kita tuh miss kayak gini tuh gara-gara kita tuh nggak tahu sebenarnya Love of the Game tuh gimana. Apa persisnya apa aja yang boleh, apa aja yang enggak, yang clearnya. Dan ya tadi gue bilang ya kan apa bilang soal keadilan ya, walaupun gue orang Indonesia dan gue dukung Indonesia, ya kemarin sih kemungkinan lebih besar emang nggak penalti. Kena dulu berarti. Dengan alasan yang tadi ya, kalau mantul gitu emang nggak penalti kan. Tapi di situ kelihatan mental Iqbal sebagai kapten. Itu juga dia kayak tapi dia nggak banyak protes. Ini perlu dicontoh benar. Tapi emang kalau biasanya yang boleh protes sebenarnya cuma kapten kan. Emang. Jadi dia udah benar banget dorong-dorong temannya. Makanya itu menunjukkan sisi positifnya lah. Iya. Bahwa kita mau legowo menerima keputusan wasit, nggak kayak adalah dulu liga-liga Premier League
Ya, Premier League. Kan Arteta dihukum tuh. Arteta. Sama FA kan gara-gara sama ngatain Liga 3. Tapi kalau udah susah itu maksudnya udah susah. Tapi Indonesia juga golnya elektabilitas. Indonesia selain free kick-nya Nabil kemarin kan 2 gol yang RKK itu dari kreasi sayap dua-duanya tuh. Jadi mainnya emang flank crossing kayak gitu kan. Jadi nggak punya creativity. Jadi gitu. variasi serangan juga. Dan tadi Apip Papa lu yang ngomong soal suplai dari tengah, itu sih yang kita lacking ya. Maksudnya ini bukan kritik karena gini, kita harus fair juga. Kalau emang kita bilang no expectation berlebih, ya kita nggak boleh juga nyalahin mereka total. Tapi kan kalau emang nyari pengalaman, evaluasi untuk kedepannya. Tapi bukan cuma pemain yang evaluasi, menurut gua federasi. Iya. Kompetisi. Ada sisi ini semua nih, Rima, federasi, sisi tipsi. Gitu. Jadi maksudnya kan kalau sekarang sistemnya kan training camp panjang. Ntar lu harus di situ. Dari berapa? 50, 30, 50 gitu. Maksud gua sebenarnya lebih efektif dan lebih bener tuh ya kompetisi. Kompetisi yang reguler, berjenjang. Kompetisi juga jangan cepet-cepet. Iya, jangan cuma sebulan 2 bulan. Elite Pro Academy tuh. Ditunjukkan elitnya dan pro-nya. Ya itu. Jangan ada yang nyolong umur gitu-gitu kan. Nah, seperti Afrika. Iya, Afrika ada. Tapi banyak loh Afrika loh. Maksudnya coba lu lihat deh. Sama ada yang 80 main. Sepak bola wanita tapi disangka pria gitu ada juga. Itu makanya. Bukan nyolong umur lagi, nyolong gender. Jadi ya. Tapi lu maksudnya gimana sejauh ini nih? Emang masih nunggu tapi ini udah bisa dibilang sukses tapi belum? Secara ekspektasi kan kita pasti pengen minimal lolos grup lah ya. Tapi kan turnamen atau kompetisi junior itu kan nggak melulu soal prestasi ya. Prestasi itu bonus, tapi gimana mereka dapat pelajaran dari hal ini sehingga berbenah nantinya gitu. Jadiin PR kita tuh terlalu banyak ternyata. Kita tuh jauh tertinggal dari bahkan negara-negara seperti Ekuador, Maroko gitu, nggak usah dibandingin sama negara-negara besar lah. Kita jauh tertinggal. Gitu. Maroko kan emang bagus Maroko mah. Iya. Atau bandingin ini maksudnya coba kita ntar lolosnya bukan jalur tuan rumah. Iya, betul. Itu kan lebih kelihatan. Bahkan sebenarnya after kejuaraan ini, after Piala Dunia 17 tuh mau ngapain? Karena kita banyak juara di AFF U19, U16, tapi nggak jadi apa-apa. Evan Dimas yang katanya salah satu potensi terbaik yang dimiliki waktu di U19 sekarang kan di PSIS Semarang gitu. Bahkan Semarang kemarin sempat nggak kepake gitu. Sedangkan tim yang mereka kalahkan Korea, Hwang Hee-chan sekarang main di Premier League. Itu mulu ya. Iya. Gambaran dibandingin itu mulu tuh. Iya, tapi kan valid. Memang valid gitu. Oke, tapi kalau timnas U17 kan ya udah kita bukan ngomongin soal hasil ya. Iya. Walaupun hasil ya kita kecewa pasti. Ya kita nggak bisa bohongin ya ada harapan di sana. Walaupun ya apalagi 2 pertandingan main cukup baik gitu. Yes, tapi nggak usah banyak nyerang atau gimana lah. Nah, timnas senior ya inilah saatnya mungkin memikirkan hasilnya udah bukan proses lagi dong. Betul. Akhirnya lawan Irak. Inilah sesungguhnya timnas ya, sesungguhnya timnas. Dan apa ya maksudnya poin FIFA dihitung gitu-gitu ini benar-benar matter lah. Betul. Maksudnya benar-benar penting. Di Basra ya, Stadion Internasional Basra. 65.000 penonton ya, tiketnya sold out. Timnas lawan Irak babak pertama 2-1. Wah, ada harapan nih. Saint Patinama golin dan dia juga nggak banyak selebrasi ya kan, tapi fokus. Emang dia pernah ini ya mengejar main buat Irak ya, nggak selebrasi. Bukan ke situ deh, arahnya ada yang ngegolin tapi masih ngejar selebrasi. Memang harusnya seperti itu. Iya, tapi nggak apa-apa lah kalau bocah mah. Gua nggak ngerasa gitu sih, maksudnya kalau Nabil kemarin selebrasi. Ya udahlah, golnya bagus juga. Maksudnya bocah loh. TikTok kan FYP lumayan. Iya. Nggak, maksud gua kenapa di kritik kalau misalnya Nabil yang selebrasi, maksud gua kayak lu bayangin ya, di bawah 17 tahun cetak gol di Piala Dunia. Free kick lagi. Free kick dan cuma ada 2 orang. Jadi yang pertama Arkan Kakak, satu dia. Golnya bagus. Masa nggak boleh selebrasi? Ya udahlah gitu. Repotnya udahlah. Maksudnya itu juga bukan yang 5-1, tapi kan masih 2-1 saat kalau dia main jelek, kita kritik bisa. Maksudnya bukan kritik, maksudnya ya memberikan saran membangun lah. Aduh agak susah juga kalau 17 ya. Tapi kalau dia selebrasi nggak ada salahnya gue pikir. Nah, ini balik lagi. Nah, Irak lawan Indonesia 2-1 babak pertama, babak kedua 5-1. Terutama 10 menit terakhir. Gue tuh nonton sampai di 3-1 deh. Ya karena kan terputus. Koneksi. Bukan cuman kualitas timnas yang menurun, tapi
kualitas tayangannya juga tolong diperbaiki kalau Anda masuk timnas ingin timnas diperbaikilah. Gue pikir yang lagi perang ke situ-situ mah Amit ya kan maksud iya. Deg-degan juga lah. Ya mungkin Jordi Amat lagi direct. Aduh. Atau Amerika tiba-tiba kan berubah pikiran. Karena stadion di segitu banyaknya kan negara kan dia kan dekat. Yang mengumpulin orang. Ada yang ngelibarin. Iya kan katanya ini dia saatnya lagi ngumpul semua katanya. Aduh. Enggak, maksudnya gangguan sinyal. Amin. Maksudnya. Tapi ya kemarin gimana kalau secara permainan ya? Paling nggak di babak pertama kan kita nonton lah itu. Babak pertama 5 menit. Bagus. Bagus. Emang disuruh pressing, cari gol dulu. Adam Alis, number 10. Number 10. Ya. Maksudnya posisi number 10, dia emang mainnya kayak number 10, nomornya 10, wah mantap. Iya. Itu adalah posisi yang paling pas untuk Adam Alis ya. Yeah. Dan untuk gaya permainannya juga dia cocok untuk di situ. Dan di Alis ya? Di Adam. Di Adam. Di mata kayak di hidung. Dan memang untuk melawan Irak susah dan peringkat jauh. Dan memang kita harus mainin apa yang dilakukan 5 menit pertama oleh timnas Indonesia, main umpan-umpan pendek, memanfaatkan ruang-ruang sempit karena mereka pressingnya kan tinggi banget gitu, high defensive line juga gitu, apalagi main di rumah di teror 65.000 orang. Maksudnya kalau untuk kalian Irak apalagi di kandang sendiri ya, iya. Harus pakai cara Amerika. Teror. Di sepak bola. Diapain? Oh iya, waktu itu kan ketemu ya. Iya, ngirim tentara. Iya. Untuk mengamankan lokasi. Gitu. Tapi itu logis. Nggak disapu teman-teman gue ini. Biarin gue tenggelam. Biar rame. Tapi itu logis banget, Mas. Gue untuk kalau dari secara peringkat, dari secara materi susah ya 5. Sebenarnya harus bikin gol cepat juga gitu. Bukan malah kayak bertahan dulu kayak 5 menit, minimal 15 menit sih harusnya ya. Kayak gas dulu 15 menit, abis itu lu mau defend compact atau apa bebas lah. Tapi ya emang ini Irak lawannya gitu, nggak tembus juga. Kalau masih pakai bola kan nggak tembus gitu. Jadi ya harus pakai apa yang tembus? Doa. Support gitu itu yang terjadi. Dan yang sangat gue sayangkan tuh kayak gini, ketika kita main lawannya yang kualitasnya di atas kita, bisa dibilang gitu. Ya beda peringkat 77. Blunder dikit aja itu, aduh bahaya banget. Gol yang kedua apa ya? Yang leret banyak kanan. Kita blunder. Ya asli, gol yang pertama. Mark copot. Iya, itu pertama. Oh, itu pertama ya? Itu pertama. Ya. Terus yang kedua bunuh diri. Miskom itu sih menurut gue. Iya. Nah, itu. Pas Jordi Amat sama Nadeo tuh mau diambil atau gimana gitu. Jadi 3 gol kita itu tercipta dari kesalahan pemain-pemain kita. Padahal itu tuh harus dihindari kan untuk kesalahan-kesalahan kecil untuk melawan tim yang bedanya jauh gitu, 77 peringkat FIFA gitu. Bedanya. Iya, dan sebenarnya sisa lawannya ya Irak emang di atas kita. Yeah. Tapi sisa lawannya Vietnam dan Filipina. Masih bisa lah. Ya, hari Selasa lawan Filipina, nanti mungkin Kamis depan ya kita akan bahas duel. Harusnya malah bisa. Kayak lebih jadi bisa dilawan ya, karena kita sebelumnya kan lawan Irak. Tahu pressure-nya kayak gimana gitu. Tapi selisih gol sih ya. Tapi harusnya tidak sebanyak itu sih. Iya. 5-1 tuh udah cukup. 3 lah. Ya itu dia selain kalah lawan Irak, kalah lawan diri sendiri juga kan. Iya. Bener. Karena musuh terbesar adalah diri sendiri. Nah, itu dia. Di Google banyak. Tapi emang sebenarnya maksudnya ini latihan yang oke banget untuk di Piala Asia bulan Januari. Maksud gua kan Piala Asia kan sama apa namanya kualifikasi ini sama lawannya. Irak, Vietnam, ya kan? Satu lagi bedanya Filipina di sini di Asia Cup Jepang. Lebih susah lah. Itu Jepang kan lolos sudah satu tuh. Tinggal gimana lawan Irak lawan Vietnam. Nah, Irak itu udah kebaca lah. Mencuri poin lah. Iya, mencuri poin sih sebenarnya. Mau di dua-duanya nggak apa-apa gitu. Dan kita menangin lawan Vietnam. Dan gimana sih hitung-hitungannya, Jar? Hitung-hitungannya apa ini? Lolos grup. Ya panjang karena juara runner-up grup ya. Lolos ke babak ketiga dan lolos ke Piala Asia. Ya, tapi masih ada lanjut lagi ke babak selanjutnya. Ntar babak ketiga 18 dibagi 3 grup. Jadi masing-masing 6. 2 yang teratas lolos ke Piala Dunia. Langsung lolos. Berarti 6 tim ya? Ya, baru babak keempat 6 dibagi 2 grup. Gitu-gitu. Itu masih sampai ke lawan playoff lawan CONMEBOL, CONCACAF yang gitu-gitu ya? Itu yang kalah. Yang kalah ya. Yang maksudnya peringkatnya di bawah. Tapi kalau lu peringkat 1 2 udah pasti lolos. Tapi kan at least kita sampai ke babak selanjutnya lah. Iya, karena kalau kita kita juara runner-up di sini, kita udah pasti lolos ke Piala Asia 2027. Iya. Maksudnya ngamanin tempat di situ. Jadi kita nggak usah kualifikasi kayak kemarin. Betul. Gitu paling nggak progresnya itu. Kalau belum lolos ke Piala Dunia kan masih jauh nih. Tapi kan kemarin nih dari pertandingan netizen banyak menyoroti tadi kan banyak kesalahan sendiri dan banyak menyoroti Mark Klok, Nadeo, sama Adam Alis. Iya benar. Itu banyak jadi sorotan gitu. Apalagi Nadeo kan kita tuh shot on goal Irak 4
kebobolan 5. Karena satunya kan bunuh diri, nggak dianggap bisa down. Artinya nggak punya save sama sekali. Kayak Ramsdale. Iya. Nadio dikritik karena sama sekali nggak one shot one goal lah. Nggak bikin save. Gitu. Tapi bola-bola susah gak sih emang itu pojok-pojok banget. Betul. Bola-bola yang iya sih. emang harus. Tapi udah dikit lagi gitu kadang tuh, aduh. Tapi ya maksudnya mungkin kalau misalnya bola susah, mungkin yang ini progresnya tuh ini lebih positioning dia berdiri, nutupnya, paling kan itu kan. Maksud gua ya mau gimana pun statistik nggak pernah bohong. Apakah di pertandingan berikutnya lawan Filipina bisa dicoba Hernando dan satu lagi siapa sih? Kiper cadangan nih. Siapa yang dipanggil ya? Andre Tani nggak dipanggil tuh itu gue kayak udah lama. Hendro Kartiko sama Ferry Rotin Sulu. Jadi Pitoy. Semua disebut. Backnya Mahyadi. Kurnia Mega. Mahyadi. Kristan Warobai. Tapi kalau kemarin nggak melakukan kesalahan sendiri, kayaknya nggak sampai 5-1 tuh. Iya, betul. 3 lah menurut gua. Dan untuk 2. Kalau menurut tadi yang Afif bilang lebih panjang aja dia bisa main bagus kayak 5 menit pertama, let's say 15 menit atau bahkan bisa mencuri gol, bisa mencuri poin kalau menurut gua. Iya, maksud gua ya gua nggak expect menang juga sih lawan Irak karena Irak, tapi maksudnya jangan setelah itu karena lagi-lagi untuk bisa lolos paling runner up kan masih ada Vietnam dan Filipina kan. Apakah Vietnam dan Filipina juga akan kalah sama Irak 5-1? Iya, betul. Itu jadi pertanyaan. Betul. Ya, kita geser ke CONMEBOL sebelum nanti jeda internasional nggak ada kayaknya yang seru banget ya. Nggak ada yang seru banget. Palingan Irland lawan Belanda, mereka akan lolos ke Piala Eropa justru kalau kalah. Karena ada hitung-hitungan Nations League. Jadi Nations League mewakili gitu. Jadi kalau misalnya yang menang adalah Irland, ya kan Belanda kalah, mereka bisa tergeser Yunani malah. Tapi karena Belanda kalau tetap menang tetap di runner up, itu ada jatah Nations League yang bisa dikasih ke Ireland kayak gitu lah. Urusan UEFA lah ya. Ya urusan UEFA lah. Kita akan ngomongin CONMEBOL di mana bukan cuma Indonesia yang kalah, tapi juga Brazil dan Argentina. Dua-duanya kalah kan dan kalah ini 2 gol. Pertama kalinya sejak tahun 60 kedua tim itu kalah barengan di satu hari yang sama. Gokil. Brazil kalah sama Kolombia dan itu comeback ya. Luis Diaz cetak 2 gol dan dicetak semuanya menggunakan kepala. Kelas sundulan ya. Difitrahin itu kan. Wah, dan juga ada selebrasi dari ayahnya. Udah ketemu ya, alhamdulillah ya. Iya, selebrasi. Tuhan, ada selebrasi. Ada selebrasi. Karena anaknya bisa golin. Iya, benar. 2 gol lagi. Itu tuh 2 hari setelah ketemu langsung disuruh nonton bola loh. Enggak kasih teh anget dulu maksudnya. Biasanya dicek dulu kesehatan gitu kan. Padahal jangan-jangan penculiknya masih di belakang. Iya kan? Dia kan trauma ngelihat orang-orang banyak, ngelihat tali kan trauma dia takut lihat apa-apa pun mobil. Nonton Luis Diaz sambil nyari ini ada yang bawa karung kan. Iya. Ya kan trauma. Sapu tangan ini yang ada pingsan. Harusnya di kamar bukan di stadion bola. Tapi nggak apa-apa lah maksud gua sekalian hirup udara segar dan bahkan bisa Luis Diaz jadi lebih semangat nyetak 2 gol. Selebrasinya emosional ngelihat ke stand bapaknya juga emosional sih. Emosional tapi gitu. Kita senang dia. Mungkin kayak wah aku terakhir lihat Luis Diaz golin lawan Luton masih disekap. Tapi nonton. Bisa disekap. Nonton Liverpool Pak. Liverpool gitu. Liverpool main. Enggak apa-apa dah, yang penting Liverpool. Lihat nih anak bapak. Nggak mungkin buat ngancem gitu nggak sih bisa kan? Ini bukannya kayak we make fun of it, bukan. Tapi maksudnya kita coba ilustrasikan lah. Dan Brazil kalah tuh cukup jadi masalah karena nggak pernah kalah kan? Karena nggak pernah kalah. Kemudian juga sekarang dia terbenam di peringkat 5. Tapi lolos 5 kan? Setelah 5 tuh kalau nggak salah playoff. Belum itu. Ya playoff lawan siapa sih lawan Asia gitu. Iya. Ya lawan siapa? Irak. Ya let's say kita berandai-andai Piala Dunia tanpa Brazil gimana gitu. Aneh gitu. Aneh sih menurut gua. Yang katanya negara tanpa Italia udah biasa. Tanpa Italia, ya kan, tanpa Belanda gitu, tanpa Brazil. Tanpa Indonesia? Wah. Ada Indonesia justru yang Tuan rumah. Kok Piala Dunia ada Indonesia? Tuan rumah. Ada ya gitu. Oh, 17. Mainin timnas kita. Iya. Ya kan sekarang. Garuda di dada, nggak percaya kebangkitan. Mau ngomongin timnas TV lagi nih. Nggak disupport. Ya. Tapi Martinelli golin. Martinelli pertama. Dan nggak ada yang cedera itu kunci. Hendrik. Iya. Hendrik. Jangan debut ya. Debut. Nah, terus Argentina lawan Uruguay nih. Argentina juga kalah, bro. Juara dunia, bro. Messi menang mulu. Kekalahan pertama sejak juara Piala Dunia karena
8 kemenangan beruntun di La Bombonera. Ini kandangnya Boca ya? Kalahnya di La Bombonera. Oh iya, kalahnya di Bombonera. 8 kemenangan itu tuh semenjak dia selesai dari Piala World Dunia. Cup, tapi terhentinya di La Bombonera. Bahkan 8 pertandingan itu clean sheet. Sekalinya jebol 2. Dan pertama kalinya setelah 8 kali kemenangan itu dia nggak bisa nyetak gol. Tapi yang harus disoroti adalah pencetak golnya. Araujo. Dan juga Nunez. Lu nih. Araujo di situ dia main bek kanan. Benar. Dan dia masih banyak yang bilang, bahkan dia sendiri, gue nggak nyaman kalau main di bek kanan. Tapi hasilnya tuh kadang bagus juga gitu, kayak udah berapa kali diuji dia main jadi bek kanan bagus. Bek kanan juga ya? Bek kanan. Pokoknya kalau lagi dibutuhin bek kanan, dia main jadi bek kanan. Dan kalau bisa golin gitu ya, sebenarnya kalau kayak Amerika Latin gitu susah biar emang nebaknya, jadi kayak Argentina ntar ngalahin Kolombia atau Ekuador susah gitu kan. Makanya ini sering ganti-gantian skornya gini sebenarnya nggak heran. Kayak Uruguay, Argen nih kayak kemarin mah menang Argen, tapi ya sebenarnya masih tipis-tipis kemenangan Argen, Uruguay, Brazil gitu-gitu tuh masih sering gonta-ganti. Cuma kemarin ini kan skuad dari ininya masih banyak. Dari Piala Dunia itu masih banyak tuh, hampir full lah gitu kan. Nah, yang beda sekarang Uruguay-nya nih masih banyak pemain muda yang masuk gitu kan. Pellistri, Pellistri bagus banget itu. MU. Enggak, dia emang ngotot. Maksud gua Amerika Latin banget, tabrak, gocek. Backnya juga ya anak-anak muda lah yang lu kayaknya udah selesai nih Argen saatnya. Nih bahkan mereka punya backnya Matias Ugrit. Bukan satu lagi. Ya Oliveira disikut sama Messi, berani duel sama pemain terbaik dunia gitu. Bahkan dia meluk Messi ada dan dipeluk sampai jatuh gitu. Ya mungkin kayak Buffon ya megang ini beneran orang enggak gitu. Cuma masalahnya Messi ngikut nggak kartu kuning. Nah, lu sebagai pecinta Messi nih nggak kartu merah. Ya biasanya orang bisa langsung kartu merah lo nyikut. Kuning juga enggak kan? Bahkan kuning itu enggak. Itu sebenarnya gregetan ya, maksud gua dilema gua ngelihatnya karena di elbow kan hitungannya. Masuk. Pelan elbownya anjing. Sebagai anak boxing lo segitu pelan banget. Orang musuhnya kan lagi marah nih, lagi mau berantem sama si De Paul apa ya. Messi masuk, kagak dirasain. Maksud gua ya sekalian kayak gitu kalau. Tapi kan intensi punya tendensi untuk mencederai lawan tuh apapun pasti. Ya atau minimal kuning lah, maksud gua kayak lo oke nggak keras, lo bilang tadi tipis, soft. Ya kuning. Enggak, kalau itu kartu harusnya kartu gitu. Cuman gua sangat menyayangkan kayak lu nggak punya basic bela diri memang si Lionel Messi. De Paul juga diejek kan? Iya, itu Ugarte, si Ong Messi. Gue nggak tahu maksud gue yang rilis apa ya, cuman kan dari gesturnya kan itu tuh. Emang apa sih? Sikat gigi. Makan sosis. Sikat gigi bisa. Kayak kamu membersihkan kuman-kuman yang nggak, maksudnya kan adu mulut, bau, mungkin itu sayur bau, sikat gigi dulu. Gini. Lu gosok gigi dong. Iya. Tapi gini megangnya gosok gigi ya, gede banget tuh. Gini ya? Tapi seorang De Paul nggak sikat gigi juga aneh. Nggak, tapi tadi lu bilang makan sosis bisa. Makan sosis. Kayak mulut tuh bau, mungkin asam lambung lah ya. Lu makan dong, makan. Kenapa harus sosis ya? Pisang. Oh, pisang. Karena menambahin energi. Nggak, kalau gini dikira rasis. Ya benar. Jadi gini. Padahal kan dia nggak. Tapi kenapa nggak gini ya? Mungkin kelamin kan ini mah. Nggak mungkin dong. Itu gembel. Minta makan. Tapi kan abis itu Messi ngeluarin statement, lu tau gak? Yang saya tidak mau menyebutkan apa gestur yang di ini, tapi ya yang bagusnya adalah respect gitu, mereka banyak pemain muda, respect terhadap respect orang tua. Dan respect juga ke Bielsa, katanya Bielsa ngebawa permainan baik gitu. Oh iya, itu. Bielsa bol anjir. Bielsa bol. Keren tuh Uruguay jadi bagus. Cuma ya statement itu gimana menurut lu? Ya keluar politisi dari lah. Messi. Politisi. Iya. Diplomatik lah. Dan dia sebenarnya agak seneng juga karena ngarahnya ke situ jadinya. Bukannya sikutnya yang dimasalahin. Padahal sebenarnya dia juga harusnya merah sih atau kuning lah minimal. Tapi gue kalau jadi yang disikut sih emang gue harus pura-pura sakit dulu sih buat drama dikit. Iya. Kalau mau Messi merah ya? Kalau mau ngusut gitu. Biar di notice gitu, biar di notice. Itu kenapa tuh gitu. Dia kaget juga, anjir gue disikut Messi nih, seneng. Oh iya. Terus pas ini, kenapa gue nggak acting? Karena Messi kalau kartu merah mungkin nggak ada yang nonton lagi. Iya, udah selesai pulang. Di sini VAR-nya bukan jangan rating. Rating. Oke. Tahan. Orang ada adegan Messi-nya kick juga kan, tangan kiri. Nggak apa-apa tuh, lolos. Ada kartu gak sih yang itu? Yang di mana? Yang ada adegan di pertandingan ini? Iya. Nggak kartu, dia nggak kartu sama sekali. Piring Smackdown. Iya, itu dia.
itu kan yang jadi bias kayak waktu Ronaldo nyikut ini kartu si siapa Bruno Casemiro mau misahin kan? Mau misahin tapi malah dikira nyekek gitu. Tapi misahin kenapa misahin gini? Maksud gue kan misahin bisa gini. Casemiro datang lu bayangin badan tangannya gede ya kan. Kayak mau dimintain motor kan motor belum bayar. Kayak debt collector. Kamu tas. Taruh tangan di sini geter sih orang. Tapi kalau dicekik Messi ada kesempatan, lu mau gak dicekik Messi? Mau, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa lah, nggak usah. Dia pernah apa selebrasi gini? Nggak pernah ya? Gini, megang piala. Itu sebenarnya Thor. Kayaknya sih. Dia kan lagi nonton Thor, nonton Spider-Man kayak gitu-gitu. Gini Spider-Man kalau Spider-Man. Ikut apit gue. Spider-Man. Karena gitu ya, episode kali ini kita bahas soal timnas saja. Iya. Dan juga 2 hasil Common Ball yang kalau timnas kita nggak bully lah. Maksudnya. Walaupun kita pemain beberapa yang ya gua ngelihatnya beda aja sama yang lain gitu. Iya. Dan ya kalau lu punya pendapat soal tim nasional kita U17 dan juga senior dan pengen bahas apa nih buat episode selanjutnya? Bisa tulis di kolom komentar dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.